Sunda Empire. Sunda Empire itu sebenarnya cuma organisasi fiktif yang sempat viral banget di Indo sekitar tahun 2020. Markasnya di Bandung dan mereka muncul pertama kali lewat Facebook. Uniknya, mereka pakai seragam militer kayak tentara beneran, terus ngaku sebagai kekaisaran global penerus kekaisaran Makedonia. Katanya sih, mereka yang ngatur dunia, ngontrol PBB, NATO, bahkan punya akses nuklir. Ngadi-ngadi banget kan? Siapa dalangnya? Pemimpin utamanya ada 3 orang, Nasri Banks, Ratnaningrum, sama Rangga Sasana, alias Lord Rangga yang sempat viral banget karena teori-teori yang absurd. Misalnya ketika Lord Rangga pernah bilang kalau nama Swiss itu asalnya dari Surawisesa Siliwangi atau Gunung Padang itu sebenarnya piramida kuno. Tapi lucunya, beberapa ramalan dia malah kejadian. Kayak kandidat Pilpres 2024. Ya, walaupun salah dikit nggak ngaruh, Wir. Perang Dunia Ketiga yang katanya bakal pecah. Sampai mundurnya Jack Ma dan Bill Gates dari dunia bisnis. Plot twistnya gokil. Awalnya semua ini tuh gegara Nasri cuma pengen 2 anaknya, Fathiah sama Lamia, balik dari Malaysia. Jadi ceritanya tuh dia baca-baca sejarah nggak jelas. Terus tiba-tiba muncul orang yang namanya Johnson Law yang ngasih sertifikat deposito palsu bernilai miliaran dolar. Nasri sampai ngasih duit beneran buat pencairan lewat orang suruhannya si Johnson yang dipanggil Jenderal Chong. Lalu Nasri nyuruh anaknya email Johnson buat ngejar sertifikat Swiss. Nah, si Ratnaningrum, bininya Nasri, mulai ngenalin konsep Sunda Empire ke anak-anak mereka. Dan ternyata anaknya percaya dong. Mereka sampai pergi ke Malaysia, Singapura, dan Brunei buat nyariin bukti. Tapi pada akhirnya malah ketangkep di Malaysia, gegara pakai paspor Sunda Empire, yang jelas nggak diakui di negara manapun. Kena tuh penjara 1 tahun 5 bulan. Setelah keluar, anaknya tuh masih percaya. Nah, biar anaknya mau pulang dan percaya kerajaan itu nyata, udah tuh sekalian aja sama orang tuanya bikin Sunda Empire beneran. Keraton Agung Sejagat. Keraton Agung Sejagat adalah kerajaan fiktif yang muncul di Purworejo, Jawa Tengah pada tahun 2018. Pendiri sekaligus yang ngaku jadi raja dan ratu adalah Toto Santoso Hadiningrat dan Fani Aminadia. Ternyata mereka bukan pasutri, tapi mereka ngeklaim sebagai penerus Majapahit dengan alasan perjanjian 500 tahun yang katanya baru aja selesai. Ngakunya dapat wangsit plus punya kuasa atas dunia, termasuk lembaga besar kayak PBB dan Pentagonnya Amrik. Klaimnya ngawur, tapi tetap aja berhasil narik perhatian banyak orang. Mereka gelar upacara megah, bikin narasi sejarah palsu dan nyebarin dokumen rekayasa. Buatnya mau gabung dijanjiin jabatan dan kekayaan asal mau nyumbang duit. Banyak yang kejebak karena tampilannya serius dan kelihatan meyakinkan. Tahun 2020, polisi mulai turun tangan. Ya, turun tangan. Toto dan Fani ditangkap atas tuduhan penipuan. Setelah diselidiki, semua cuma akal-akalan. Toto sendiri ngaku kalau semua itu cuma bohongan. Motifnya simple, cari cuan dan pengakuan sambil manfaatin orang-orang yang lagi butuh arah hidup atau pengen ngerasa penting. Kerajaan ubur-ubur. Tahun 2018, warga Serang, Banten, sempat diguncang sama kemunculan kerajaan ubur-ubur. Bukan kerajaan beneran sih, tapi komunitas aneh yang dipimpin pasangan suami istri. Aisyah Salama sama Rudi. Si Aisyah ngaku-ngaku titisan Nyi Roro Kidul, bahkan nyebut dirinya sebagai Heraklius. Katanya sih dikirim dari alam goib buat buka harta karun Bung Karno di Swiss sama Turki. Ajarannya super nyeleneh. Dia bilang Ka'bah itu bukan kiblat, Hajar Aswad itu bentuknya kayak kelaminnya perempuan, terus katanya Nabi Muhammad itu cewek. Mereka juga sering zikir tengah malam pakai baju rumah bukan baju muslim. Ritualnya jalan tiap Kamis malam sampai subuh dan semua itu disiarkan live di medsos. Jumlah pengikutnya nggak banyak sih, cuma sekitar 20 orang. Tapi yang bikin ngakak, mereka bikin struktur kerajaan lengkap, ada ketua ritual, penjaga tamu, sampai ada urusan pertamanan anjay. Warga yang udah mulai muak akhirnya lapor ke MUI dan polisi. Aisyah dibawa ke RSJ Grogol, hasilnya gangguan jiwa berat. Tapi karena dia nyebar konten yang isinya ujaran kebencian, akhirnya tetap aja deh kena batunya. Divonis 5 bulan penjara. King of the King.
Awal 2020, muncul lagi kerajaan fiktif absurd setelah Sunda Empire dan Keraton Agung Sejagat. Namanya King of the King. Awalnya viral gegara spanduk gede di Tangerang, terus langsung dirazia sama Satpol PP. Pimpinannya dipanggil Mr. Doni Pedro. Ngakunya sih raja di raja sedunia. Presiden UBS dan punya duit 60.000 triliun rupiah warisan Soekarno di Bank Swiss. Gila nggak tuh? Cubirnya, Juanda dari Indonesia mercusuar dunia, bilang Doni bakal ngelantik semua presiden dan raja dunia, melunasin hutang negara, beli 3.000 jet tempur, dan ngasih rakyat Indo masing-masing 3 miliar rupiah. Bahkan katanya Prabowo ikut buat ngurus alutsista, tapi ya jelas itu halu. Motif aslinya ngejual mimpi. Orang-orang disuruh setor 500.000 sampai 1,7 juta rupiah. Katanya sih nanti dapat miliaran. Tapi uangnya malah masuk ke rekening bininya Doni. Dan ya nggak ada yang cair sampai sekarang. Polisi turun tangan. Di Nganjuk aja ada 18 orang yang ngadu ketipu. Polda Metro Jaya juga udah tetapkan beberapa tersangka. Ya fix ini penipuan berkedok kerajaan. Dan yang lebih edan, kerajaan halu ini nggak cuma di Tangerang, tapi nyebar ke Surabaya, Bali, Kalimantan, Sulsel, dan lain-lain. Modusnya sama, spanduk gede, janji triliunan, endingnya zong. Selakau. Kesultanan Selakau Tunggul Rahayu muncul di Tasikmalaya sejak 2004. Didirikan Rohidin alias Sultan Patrakusumah VIII. Beda sama kerajaan-kerajaan fiktif lainnya, mereka ngaku dukung NKRI dari awal. Rohidin ngeklaim sebagai keturunan ke-9 dari Maharaja Surawesesa dari Pajajaran. Katanya, Kesultanan Selakau diakui PBB tahun 2018 sebagai warisan budaya. Lengkap dengan struktur kabinet, 6 menteri yang dia sebut dengan Mangku Bumi, dan pejabat daerah yang dia sebut dengan Tumenggu. Wilayahnya diklaim sampai di Garut, Tasik, Ciamis, dan Pangandaran Selatan. Pendanaan katanya sih nggak terbatas. Karena dari proyek Phoenix via grantos bernama M. Bambang Utomo, uangnya disimpan di Bank Swiss dan sekarang diklaim udah dikuasai sama negara. Tujuan mereka katanya cuma buat lestarikan budaya. Di kompleksnya juga ada makam leluhur kayak Surawisesa dan Patrakusumah. Rohidin juga sempat bilang kalau mau ngajuin pemekaran jadi daerah istimewa Parahiang, tapi masih ditunda karena nunggu izin dari pemerintah. Pemkab bilang keberadaan kesultanan nggak meresahkan warga. Cuma secara resmi belum terdaftar. Yang terdaftar cuma Polsif sebagai perkumpulan berbadan hukum. Dulu juga sempat masang spanduk soal provinsi baru, tapi udah dicopot dan nggak ada keributan sama sekali. Sunda Nusantara. Kekaisaran Sunda Nusantara adalah organisasi fiktif yang ngaku sebagai negara kekaisaran yang berdiri sejak 2013. Walaupun namanya kekaisaran, mereka nggak punya kaisar, tapi dipimpin oleh Panglima Majelis Agung Sunda Archipelago, yaitu Alex Ahmad Hadi. Markas pusatnya bukan Istana Megah, tapi rumah biasa di Beji Depok. Mereka mulai viral gegara Rusdi Karapesina yang ditilang polisi di jalan tol pada Mei 2021. Bukannya ngasih STNK resmi, dia malah ngeluarin dokumen dari Kekaisaran Sunda Nusantara. Parahnya lagi, dia ngaku jenderal dan bilang dia lagi berdiri di wilayah kekaisaran yang udah diakui Mahkamah Internasional. Bahkan katanya warga kekaisaran ini udah ada ribuan. Tapi nggak lama setelah rame, Alex Ahmad Hadi ngumumin mundur dari kekaisaran pada 5 Mei 2021. Dia bilang dia udah capek dan minta semua urusan dihentiin. Pasca itu anggota aktif tinggal 3 orang, Rusdi, Rudi, dan Sarjito. Belum kelar di situ, pada Februari 2025 muncul lagi kasus baru. Seorang jenderal muda mereka, Hasanuddin, ditangkap bareng 3 orang lainnya gegara memalsuin STNK atas nama kekaisaran. Polisi ngebongkar pemalsuan ini udah jalan 5 tahun. Dan mereka nyebarin STNK palsu ke berbagai daerah. Yang paling gila, kekaisaran ini malah ngirim surat protes ke polisi.
nuntut ganti rugi 5 triliun rupiah dan ngancem bakal ngebom atom Jakarta kalau jenderalnya nggak dilepas. Dan yap, ujung-ujungnya mereka sendiri yang minta maaf lewat surat.